Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Anak salih dan salihah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini adalah pertemuan kita pertama setelah kalian semua liburan. Entah ada yang liburan ke kampung halaman ataupun tetap liburan di rumah saja. Alhamdulillah, anak solih dan solihah, kita sudah menyelesaikan 4 tema. Masya Allah, kita sudah menyelesaikan tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Hari ini kita akan masuk ke tema 5. Masya Allah, tidak terasa sekalian anak solih dan solihah, kita sudah masuk ke tema 5. Nah, pada tema 5, pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang cuaca, sesuai dengan yang ada di buku kalian, tema 5 itu tentang cuaca. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada pendidikan kewarganegaraan hari ini? Nah, anak solih dan solihah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita memohon kepada Allah tentunya supaya apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita luangkan, yang sudah kita niatkan pada pagi hari ini untuk belajar, mendapat kemudahan dari Allah sehingga bisa menerima apa yang Ustaz sampaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga bisa mendapatkan faidah ilmu dari yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, anak solih dan solihah, kita masuk pada materi hari ini. Masya Allah, kita masuk pada keberagaman. Nah, anak solih dan solihah, tentunya kita tahu di negara kita, di Indonesia, ini keberagamannya sangat luar biasa, sangat banyak sekali, dari suku, budaya, bahasa, maupun agama. Kita ini suku yang bermajemuk, suku yang terdiri dari banyaknya bahasa. Bahasa kita mungkin termasuk salah satu bahasa paling banyak di dunia, bahasa daerah paling banyak di dunia. Belum sukunya, belum budayanya, Masya Allah. Kita patut bersyukur anak solih dan solihah berada di negara kita tercinta, di Indonesia. Nah, sesuai dengan simbol negara kita yaitu Garuda, burung Garuda. Nah, kalau kalian pernah lihat pada lambang negara kita ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Maksudnya apa sih? Nah, saya jelaskan secara luas maksudnya. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya dengan beragam suku bangsa, adat, budaya, dan bahasa daerah. Dalam masyarakat yang beragam ini, diperlukan sikap persatuan sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu apa anak solih dan solihah? Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, maksudnya dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah kita adalah bangsa yang kaya, bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, adat budaya, dan bahasa daerah. Nah, dari banyaknya perbedaan, itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak solih dan solihah, contohnya dalam sikap bersatu keberagaman di lingkungan sekitar apa saja? Nah, yang pertama, kita tetap berteman walaupun agama kita berbeda dengan teman kita. Nah, alhamdulillah di sekolah kita semuanya sama agamanya. Kita berada di atas agama yang benar, di atas agama yang lurus yaitu Islam. Alhamdulillah kita berada di dalam satu agama yang sama di sekolah. Nah, berbeda agama ini akan terjadi ketika kita berada di lingkungan rumah kita. Kita punya teman kita yang berbeda agama. Mungkin teman kita agama yang Nasrani, Buddha, Hindu, dan lain-lain.
Ini adalah contoh sikap bersatu di dalam lingkungan. Kita tetap berteman walaupun agama kita berbeda dengan teman kita. Selanjutnya, bersikap toleransi. Bersikap toleransi, kita tidak boleh memaksakan, hey Fulan, dia agamanya berbeda dengan kita, ayo ikut sholat. Nah, kita tetap harus menjaga sikap toleransi, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kemudian anak solih dan solihah, apalagi saling mengingatkan dalam beribadah walaupun berbeda agama. Mengingatkan bukan berarti kita harus mengikuti agama mereka. Tidak boleh, anak solih perhatikan ya. Mengingatkan, misalkan teman kita orang Nasrani, Ahmad, sudah waktunya sholat, antum sholat dulu, kamu sholat dulu, sudah waktunya sholat. Nah, seperti itu. Bukan berarti kita mengikuti agama mereka. Nah, itu yang dilarang ya, anak solih dan solihah harus diperhatikan. Kemudian, tidak membeda-bedakan warna kulit, bahasa, dan agama. Nah, ini cenderung ke bullying, penghinaan ras. Tidak boleh kita menghina warna kulit teman kita, bahasa teman kita, ataupun agama. Tidak boleh. Kita harus bisa menghormati perbedaan itu. Ada yang warna kulitnya hitam, putih, coklat, merah nggak mungkin ya. Nah, ada bahasa yang menggunakan bahasa Jawa, Batak, bahasa Bugis, macam-macam, dan agamanya pun berbeda-beda. Nah, anak solih dan solihah perhatikan, sesuai yang tadi sudah Ustaz sampaikan pada contoh nomor 3, saling mengingatkan dalam beribadah walaupun berbeda agama. Nah, perhatikan, di dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, kalian pasti pernah mendengar ini semua. Dan sering kalian baca, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi, anak solih dan solihah tetap. Ketika kita mengingatkan, bukan berarti kita harus mengikuti agama mereka. Misalnya, ketika hari raya mereka, kita mengucapkan selamat. Kita ikut merayakan, ikut merasakan kebahagiaan apa yang mereka rasakan. Ini yang dilarang di dalam agama kita. Cukup agama mereka adalah untuk mereka dan agama kita adalah untuk agama kita. Tidak boleh kita terlibat di dalam agama mereka. Baik, anak solih dan solihah. Selanjutnya adalah contoh keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ini sangat banyak sekali. Contohnya di Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Daerah yang terkenal dengan syariat agama Islamnya. Anak solih dan solihah, di Nangro Aceh Darussalam atau di Aceh, pakaian adatnya adalah pidi. Rumah adatnya adalah krong bade, dan senjata tradisionalnya adalah rencong. Ini adalah contoh keberagaman. Selanjutnya, di daerah lain, kita juga bisa melihat keberagaman. Di Sumatera Utara, pakaian adatnya adalah karo, rumah adatnya adalah bolon. Bolon ya anak solih, bukan bolot. Rumah adatnya bolon. Bolon. Senjata tradisionalnya adalah pisau surit. Di Sumatera Utara, pakaian adatnya karo, rumah adatnya bolon, senjata tradisionalnya adalah pisau surit. Kemudian, Lampung. Siapa yang kampung halamannya di Lampung? Ayo. Nah, kalian harus tahu nih, ternyata di Lampung, pakaian adatnya adalah tulang bawang. Rumah adatnya, apa ini bacanya? Nuwou sesat. Nuwou sesat. Nah, senjata tradisionalnya payan atau badik. Itu adalah contoh berbagai macam keberagaman suku budaya di negara kita. Anak solih dan solihah, manfaat dari sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, Masya Allah nih, di dalam keberagaman, manfaatnya apa sih ketika kita bersatu? Yang pertama, menumbuhkan kepedulian. Menumbuhkan rasa kepedulian kita. Nah, kemudian,
menghindari pertengkaran. Nah, ketika kita memiliki sikap bersatu di dalam keberagaman, tentunya kita menumbuhkan kepedulian dan juga menghindari pertengkaran dan menumbuhkan rasa menghargai antar teman. Mewujudkan kerukunan, nah, itu adalah contoh dari sikap bersatu di dalam keberagaman. Menumbuhkan kepedulian, menghindari pertengkaran, menumbuhkan rasa menghargai antar teman, dan juga mewujudkan kerukunan. Nah, anak solih dan solihah itu adalah manfaat dari sikap bersatu. Nah, ketika kalian sudah mewujudkan sikap bersatu, nah, tentunya akan ada sebuah nikmat yang besar. Anak solih dan solihah tahu apa nikmat yang terbesar? Nikmat yang mengalahi dari nikmat sehat. Menurut dari Rozi. Ada yang tahu anak solih dan solihah apa sih nikmat terbesar? Bahkan mengalahkan dari nikmat sehat. Nah, nikmat terbesar adalah rasa aman. Masya Allah, anak solih dan solihah. Alhamdulillah, di negara kita, di tempat tinggal kita sekarang, kita merasakan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat aman. Karena apa? Karena keberagaman, dari banyaknya keberagaman di negara kita, kita bisa menjaga, kita bisa bertoleransi, kita bisa saling menghargai. Sehingga terjadilah sebuah rasa aman. Di mana ketika rasa aman ini ada, kita bisa beribadah dengan nyaman, kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik karena adanya rasa aman. Nah, menurut Ar-Razi rahimahullah berkata, rasa aman ini lebih baik dari nikmat sehat dan waktu luang. Masya Allah. Jadi anak solih dan solihah, di dalam keberagaman kita harus memberikan toleransi seperti contoh-contoh yang sudah Ustadz jelaskan. Nah, manfaatnya salah satunya adalah rasa aman. Rasa aman yang lebih baik dari nikmat sehat dan waktu luang. Selanjutnya, anak solih itu adalah sedikit penjelasan terkait pelajaran PPKN. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk hari ini. Di halaman 16, pada tabel 1.3, kalian, solih dan solihah, kalian saling bertanya kepada teman kalian. Bisa menggunakan WhatsApp atau telepon. Namanya siapa, daerah asalnya apa. Agar apa? Agar kalian menyadari di antara kalian itu pun juga terjadi keberagaman. Ternyata si fulan asalnya dari Jawa, dari Solo, ternyata si fulan dari Medan. Aku baru tahu kan jadinya. Nah, ternyata ada keberagaman. Selain itu apalagi? Nah, ini tugasnya kalian bertanya tentang makanan daerahnya. Di Pulau Jawa, nama daerahnya apa? Jogja, Kalimantan, Balikpapan. Misalkan si Ahmad, dia tinggal di Pulau Jawa, daerahnya di Jogja. Makanannya apa sih di sana? Gudeg, minumannya wedang ronde misalnya. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Madura. Kalau teman kalian di kelas tidak ada yang berasal dari Kalimantan, tidak ada yang dari Sumatera, misalnya dari Riau, nah kalian ganti nama pulaunya. Dari Papua disesuaikan saja untuk nama pulaunya. Kalau ada semua, alhamdulillah, malah tinggal kalian tulis, nggak usah kalian coret-coret. Nah, kemudian keragaman budaya Indonesia halaman 44. Yang tadi halaman 39. Selanjutnya halaman 44. Nah, ini keragaman budaya sesuai contoh gambar yang sudah Ustadz jelaskan. Daerah Jawa Tengah, pakaian adatnya kebaya, rumah adatnya joglo. Untuk musik tradisionalnya, nggak usah kalian kerjakan, nggak usah diisi. Nah, makanya Ustadz silang, Ustadz coret. Cukup daerahnya apa, pakaian adat sama rumah adat. Ini kalian kerjakan di buku paketnya dan difotokan, dikirim ke classroom. Ya, anak solih dan solihah, insya Allah yang sedikit ini bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Jangan lupa
tugasnya yang 3 tadi dikerjakan di buku paket dan dikirimkan ke classroom. Insya Allah PPKN cukup materinya. Selebihnya semua kebenaran itu hanya milik Allah dan kekurangannya itu dari Ustadz. Ustadz mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.